alokasi umroh dulu gitu Ustaz. Gratis loh. Gratis. Dibayar lagi Ustaz. Dibayar lagi. Ngambil air zam-zam di Masjid Nabawi itu wakaf kan Ustaz. Nggak boleh sembarangan kan, harus izin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita balik lagi di Cari Kisah by Cari Umrah nih, dan sekarang alhamdulillah udah kedatangan salah satu ini video editor ya, apa namanya? Videografer nih, Masya Allah. Videografer dulu ada, sampai sekarang alhamdulillah ada akun Jakarta Mengaji, itu juga salah satunya Bro Fatur nih, barakallahu fiik. Gimana? Kita cuma kerja di situ. Oh iya. Bantu-bantu doang. Dari Jakarta Mengaji, sekarang alhamdulillah sudah pindah ke Umi Travel lah ya. Umi Travel ya, bagian videografer tadi, terus di marketingnya juga mungkin di merambah sih, jadi ke Digel marketingnya juga. Masya Allah. Nah, nanti kan sebagai videografer ya, kita tahu lah video-video begitu zaman sekarang ya. Iya. Dari awal video mungkin pada saat ente buat video tuh belum mengenal lah batasan-batasan yang syar'i, sampai akhirnya mengenal batasan-batasan yang syar'i. Tuh challenge-nya apa aja tuh di situ tuh? Ini kayaknya ini salah antum yang ada tanya-tanya. Aman. Jadi ceritanya itu Aneh kan dari awal emang masuk SMK, milihnya SMK Zat. Jadi biar bisa kerja lah gitu ya. Karena udah pengen udah ketemu nih passionnya buat kayak bikin video. Dulu jadi ceritanya pengennya masuk ke TV gitu Zat. Jadi kru TV, kayaknya seru ya. Kehidupan di TV gitu, di belakang layar TV. Akhirnya sekolah di SMK nih, multimedia. Nah, di tengah sekolah itu alhamdulillah kenal Hidayah gitu Zat, nyapa gitu. Alhamdulillah kayaknya kelas 1, kelas 2 tuh udah lumayan mengenal gitu Zat. Awalnya diajak saudara ke Masjid Al-Fatah gitu Zat, Jatinegara. Dari situ Masya Allah ya, namanya ilmu bikin nagih gitu Zat. Betul. Jadi setiap pulang sekolah kajian, sampai sampai lupa hari Zat. Hari Senin nggak ada kajian, kita datang. Terlalu rajin ya. Saking malu sama ininya jadi satpamnya. Pak, nggak ada kajian. Ini hari apa? Hari Selasa kan? Bukan, hari Senin. Sampai kayak gitu Zat. Masya Allahnya kita itu semangat banget ya. Saking hektiknya mungkin lagi pengen cari tahu tentang Islam gitu Zat. Tapi alhamdulillah di situ jadi lebih baik lah secara hidup, jadi lebih rapi. Iya dong, pasti dong. Ilmu agama kan menunjukkan kita hal itu emang. Alhamdulillah banget gitu Zat. Nah, tapi pasti kepentok sama apa yang kita lakukan nih Zat. Apapun kerjaannya kayaknya pasti mentok Zat ya. Iya. Pasti ada batasan-batasan. Ada batasan-batasannya. Nah, ini kalau untuk videografi pasti emang berat banget gitu Zat. Gak mungkin video itu nggak ada suaranya kan Zat. Jadinya. Oh gitu ya. Kalau gambar pun ada batasannya juga kan, nggak boleh yang seperti makhluk hidup. Nah ini kalau video lebih challenge video lagi. Tuh jadi antum tuh ada video tuh, terus nanti edit, gitu ya. Mungkin atau awalnya ada suara terus bikin video. Mungkin gitu. Awalnya ditarik dulu Zat, mau bikin apa nih? Misal film kan nggak mungkin nggak ada suaranya Zat, pasti ada intronya, dari awal aja udah ada musiknya, nanti diiringin juga lagi sedih. Musiknya sedih buat menggambarkan ini supaya videonya hidup gitu loh. Iya. Nah itu udah mulai kacau tuh, gimana nih caranya nih buat tetap di rel yang benar gitu Zat. Tapi walaupun ya awal-awal berjuang banget gimana kita sekolah. Kalau sekolah kayaknya nggak mungkin Zat. Nggak bisa dihindarin. Bener. Ya bikin tugas ya pasti ada musiknya. Cuma kita emang ya masih minimalisir aja lah ya, paling maksimal yang kita lakukan. Tapi awal-awal ini sih Zat, jadi belum ya musik masih gampangin lah Zat. Masih gampang. Haram ya. HPIE gitu. HPIE. Cari-cari pembenaran Zat. Cuma ya alhamdulillah tuh yang bikin kita bisa di track yang benar gitu Zat. Setelah lulus kan kuliah cuma 2 semesteran, habis itu dapat kerjaan di Jakarta Mengaji ini Zat. Jadi alhamdulillahnya alokasi track yang
agak enak lagi nih Ustaz. Jadi untuk hijrahnya tuh benar-benar dipermudah sama Allah mungkin ya. Jadi kita udah bisa ngindarin. Kalau videografer tadi itu kan biasanya orang pakai backsoundnya musik ya. Antum gantinya apa tuh? Kan mesti ada tetap suaranya. Kalau Ngakalinnya gimana ya ngakalinnya? kalau di Jakarta Ngaji kan videonya dakwah ya Ustaz, aman. Cuma kan biasanya ada godaan-godaan proyekan segala macam. Kita juga jadi milih-milih juga Ustaz sebenarnya. Tapi ini Masya Allahnya ya mungkin ya. Kita udah hijrah nih, beneran hijrah nih. Nanti Allah yang kayak ngasih seleksi gitu, yang datang project tuh yang emang bener-bener satu visi sama satu kita. visi. Jadi kita juga nggak repot untuk pusing dengan gimana nolaknya klien misalnya kayak gitu. Ustaz. Tapi alhamdulillah sejauh ini emang Aman ya. siapa ya mungkin yang kita suka dengerin, siapa yang bertakwa Allah pasti kasih jalan keluar itu bener banget sih Ustaz. Betul. Itu bener. Makanya ini juga penting ya kan, kita tahu lah seluruh para ulama dari ulama mazhab yang 4 itu semua mengharamkan yang namanya musik. Ya. Betul. Jadi ini juga kebagian untuk videografer juga ini Cipratan larangan ini juga buat dia juga gitu loh. Buat pembuat film ke apa segala macam iklan itu tetap ini adalah salah satu aturan yang memang kita harus lakukan gitu loh. Iya sih. Sekarang kalau kita main bola kayak main basket, kalau nggak ada aturannya kan nggak seru ya, nggak out ya, nggak bebas banget, batak kaki orang sikat aja, nggak ada wasit, nggak ada aturan, offset nggak ada, nggak menantang gitu loh, nggak challenging banget. Kayak begitu ada batasan-batasan seperti ini, disitulah kita tahu tuh bahwa nih lebih seru memang kalau ada batasan-batasan nih, kita dituntut kreatif. Iya benar. Gimana itu ganti backsoundnya segala macam. Jadi sebenarnya tinggal kita ngakalin aja sih Sat, untuk videonya. Insya Allah masih bagus lah untuk video tanpa musik ya. Bahkan Anda bisa bilang bisa survive banget ya orang video tanpa musik tuh bisa banget tuh. Untuk sekarang pun yang musiknya juga Masya Allah beragam-beragam. Masih bisa untuk mau jualan, misal mau jualan rumah, nggak ada masalah, tanpa musik juga masih bisa hidup insya Allah. Betul banget. Dan ini Ana setuju banget nih. Jadi ada orang-orang memang overthinking lah masalah musik. Pokoknya dunia tuh hampa tanpa musik. Enggak nggak berlebihan itu ya. Musik itu bukan segala-galanya. Masa gara-gara musik semuanya stop sih? Ya kan nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin juga Allah SWT memberhentikan rezeki ente gara-gara musik itu haram. Benar. Benar. Nah, salah satu Ana untuk mengurangi musik di dalam hidup Ana juga salah satunya Ana dari dulu suka ini dari SMP SMA tuh suka dengerin murotal. Nah, ya. Itu benar. Jadi dengerin terutama syekh-syekh di Arab Saudi di Masjidil Haram, Nabawi itu ajib-ajib kan, ada Syekh Sudais, ada Syuraim, Budair, sekarang Yasir Dosari. Itu setiap harinya isi dengan itu Zat. Jadi alhamdulillah tergantikan lah ya. Tergantikan benar. Kita mungkin pertolongan dari Allah juga ya. Jadi hafal surat-surat gitu, ayat-ayat. Kalau sampai syekhnya sampai menangis, kita cari tahu nih artinya apa nih, syekhnya bisa nangis gitu. Dan dari situ tuh alhamdulillah bisa setelah kerja di Jakarta Mengaji setahun 2 tahun, ketertarikan kita terhadap musik juga berkurang akhirnya. Betul. Tergantikan lah musiknya itu. Dan padahal Anda nggak pengen, belum ada kepengenan lah untuk umroh gitu Ustaz. Kebayang juga enggak gitu Ustaz. Alhamdulillah ada tawaran buat videoin umroh gitu Ustaz. Dari Jakarta Mengaji tadi itu awal. Sebenarnya bukan dari Jakarta Mengaji Ustaz, dari relasi di masjid gitu Ustaz. Dari relasi dari masjid ditawarin, qadarullah. Anda tahu setelah cerita ini setelah berangkat sih Ustaz. Jadi yang ditawarin pertama tuh bukan Ana. Ada orang lain. Ada karyawan masjidnya juga. Ditawarin, qadarullah emang nggak bisa gitu Ustaz. Baru ditelepon Ana tuh H-7 sebelum keberangkatan. Travel? Umi Travel. Nah dari situ, wah itu kayak
petir di siang bolong kali itu. Pulang kajian dan kode lo lagi di kantor juga tuh waktu itu. Jadi pulang kajian, maghrib, isya mampir ke kantor Jakarta Mengaji, ada bosnya juga di sana. Ditelepon tuh, dapat telepon, nomornya nggak dikenal siapa nih? Ya, aneh angkat segala macam. Mau nggak berangkat? Bisa nggak kira-kira? Gimana nih, Pak? Boleh nggak berangkat, Pak? Saya izin sama bosnya. Lalu berangkat, Syekh. Bismillah nih. Akhirnya berangkat deh tuh, pertama kali di 2019. 2019 berapa lama? Itu sebelum COVID dong. Yes, Oktober 2019. Jadi berapa 6 bulan kayaknya. COVID kan Maret ya 2020. Itu sebelum COVID tuh berangkat. Berapa lama di sana? Di sana orang kan biasanya 9 hari, 12 hari, aneh 2 minggu di sana. 2 minggu deh. Jadi 2 kloter keberangkatan, aneh nyambung lagi oh gitu. Jadi berangkat 2 grup lah yang dua grup. Pulang di grup berangkat di grup pertama, pulang di grup selanjutnya. Gitu. Gimana perasaan tuh? Oh, gimana itu teh? Itu nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Benar. Makanya memang kadang-kadang rezeki-rezekian ya umroh ya nggak sih? Bener. Kita mungkin sampai nggak terfikir kayak kalau nabung masih lama. Cuma alam deh dari mana rezeki datang. Mungkin bayangan kita nikah dulu baru umroh, menabung umroh. Ini alokasi umroh dulu gitu. Gratis lah. Gratis. Dibayar lagi dibayar lagi. Itu wah masya Allah peluang yang mungkin nggak semua orang bisa dapetin. Betul. Alhamdulillah bersyukur banget. Masya Allah. Yang paling berkesan di waktu umroh pertama kali itu di Mekah apa di Madinah? Jujur sih di Madinah Madinah ya? Di Madinah ya. Wah itu gimana? Apa tuh? Ibadah tuh enak banget gitu ya Sate. Gak tahu di Madinah ya. Kalau nyaman ya? Iya. Kalau di Mekah mungkin karena crowded kali Sate. Banyak orang tawaf nggak berhenti 24 jam orang umroh. Kalau di kayaknya santai. Gitu ya? Waduh, enak banget. Ada kajian Ustadz Indonesia juga kan di sana. Iya. Siapa waktu itu? Ustadz Ariful Bahri masih kan? Iya, Mas. Udah Ustadz Ariful Bahri. Iya. Masya Allah. Wah, itu enak banget. Di Madinah ya? Wah, nggak bisa dilupakan ya Madinah. Bener, Sat. Madinah sih luar biasa. Soundnya, Sat. Kita kan orang-orang bener, ya? Orang-orang paham audio lah ya. Itu soundnya mungkin terbaik waktu apa? Sholat gitu? Waktu sholat. Kajian aja dari titik sini ke titik sini. Ada kajian beda kajian, Sat, ya. Beda negara pula. Tapi jernih banget, nggak ada masalah lah. Feedback ya? Iya. beradu aja enggak gitu, Sat. Subhanallah. Masya Allah. Dia emang canggih tuh. Profesional semua tuh. Sama speaker tuh. Yang masang juga ahli banget Sate mungkin. Betul banget. Dan keberkahannya mungkin Sate. Betul. Dan itu juga ya subhanallah ini buat masjid-masjid dimanapun berada lah ya. Itu sound tuh penting banget. Penting banget. Karena kalau anak ngajar ya kadang-kadang ada mic yang nggak enak. Itu merubah juga semangat kita, mood kita dalam ngajar. Ngaruh banget. Lagi ngomong-ngomong mati misalnya, feedback, ngowing lah apa. Demah. Begitu juga para imam-imam gitu sama. Makanya settingan-settingan tuh jangan dianggap sebelah mata lah, itu berpengaruh. Begitu juga sama teman-teman yang datang ya nggak sih? Tiba-tiba mic-nya mati lagi ngomong lagi imam nggak enak juga. Iya. Gitu. Wah kalau imam sih parah Sate. Kayaknya putus. Waduh, pusing gitu. Makanya hal seperti ini perlu banget dirapihkan nih nggak sih? Nah pada saat nanti setelah umroh pertama kali tuh berarti 2019 ya. 19. Dan Madinah nggak bisa dilupakan. Benar. Ya. Itu apa sih angle yang diambil waktu jadi videografer tapi di Madinah tuh? Angle apa yang diambil tuh kalau buat travel? Sebenarnya pada umumnya sih saat konten mungkin dibilangnya soft selling kali ya, tentang dakwah gimana Nabawi, gimana masjid apa nih yang bisa dikulik dari Mekah Madinah, kayak misalnya perang-perangnya, perang Uhud, terus perang Badar, gimana sejarahnya. Mungkin terus di sekitaran Masjid Nabawi ya, kayak Sakifah sejarahnya gitu. Sakifah Bani Saidah, terus ya macam-macam di kita ulik nih gimana caranya dengan ide yang Anda dapat itu bisa dinikmatin sama banyak orang sih. Nah, tapi kalau di keberangkatan pertama itu di 2019 aneh nggak fokus bikin konten banget sih, maksudnya nggak buat gimana caranya view-nya banyak gitu. Jadi 2019 itu
yang penting adalah dokumentasi aja gitu. Jadi bikin testimoni perjalanan, kita lagi di sini, kita lagi di sana, kayak liputan aja. Tapi kalau di alhamdulillah keberangkatan kedua lagi tuh di 2023 itu baru dipersiapkan gitu, kontennya, listnya, Anda udah siapin mungkin 50-an ide konten gitu, gitu. Dan siapin karena di sana juga yang kedua nih alhamdulillah sebulan di sana. Sebulan lebih di sana alhamdulillah. Jadi nyambung gitu, dari keberangkatan pertama, kedua, ketiga, keempat baru pulang gitu. Masya Allah, sebulan. Entah sampai ente sebulan. Iya, gimana Ustaz? Alhamdulillah juga ada keluarga di sana, Ustaz. Ada gitu. Ustadz Ibrahim, Hasan Ibrahim di sana. Jadi ada enak lah, ada kenalan. Terus juga Mutawifnya udah kenal gitu, Ustaz. Jadi kemana-mana sama Mutawif, gitu macam udah enak, Ustaz, di sana. Udah nyaman. Cuma musim panas, Ustaz. Musim panas. Anda baru nyadar pas udah sampai, Ustaz. Nggak tahu nih kalau musim panas. Banget ya. Allah. Berapa derajat waktu itu? 40-an kali, Ustaz, ya. Paling tinggi mungkin 45 kali, Ustaz. Wah, Masya Allah. Wah, itu setelah haji kan, Ustaz? Jadi bulan Juli kalau nggak salah. Betul. Itu wah. Enak ya. Enak banget, Ustaz. Sebenarnya tapi jadi penghalang sih, Ustaz. Jadi kita semangatnya agak kendor, tapi tetap dapat. Iya, panas. Kalau siang udah nggak bisa kemana-mana, Ustaz, ya. Kayaknya siang bisa kemana-mana. Dan emang di sana juga budayanya nggak kemana-mana sih kalau siang. Nggak mungkin siang-siang. Atau musim dinginnya nggak kemana-mana itu. Kita baju basah aja keluar, insya Allah kering gitu. Kering. Kalau musim panas luar biasa banget. Itu mungkin tips juga buat teman-teman kalau mau umroh. Musim panas. Usahain musim dingin deh, jangan musim panas. Ya kalaupun emang jadwalnya di musim panas, ahlan wa sahlan. Cuma persiapan aja. Betul. Tapi jangan lama-lama juga tuh kayaknya tuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, siapa yang sabar dengan hawa panasnya Madinah atau hawa dinginnya Madinah, kuntulahu syafi'an yaumil qiyamah, aku akan menjadi syafaatnya nanti di hari kiamat. Memang itu ujian ya, terlebih di zaman dulu ya. Pakai apa sih? Maksudnya kalau zaman dulu kan kalau kepanasan ya udah, masa pasang AC nggak ada AC-nya gitu. Kita udah dekat AC aja, udah dekat AC, udah nikmat luar biasa. Makanya dulu dijadikan barometer motivasi lah dari Rasulullah SAW, karena udara di Madinah di waktu itu kalau kita bilang tidak bersahabat, iya tidak bersahabat. Makanya dulu orang-orang Mekah awal datang ke Madinah aja pada sakit dulu tuh mereka. Disitulah Rasulullah SAW minta mereka untuk bersabar apa segala macamnya. Challenge-nya mereka waktu hijrah gitu ya. Bukan budaya lawang ya, budaya udara, tempat keluarga baru, semuanya baru tuh buat mereka. Tambah sakit masalah udaranya di sana. Iya, harus adaptasi banget sih, apalagi kita ya. Jadi di sana bersyukur banget tuh deh di Indonesia nih, udah enak, udara aman, ada Gojek, ada GoFood, bisa order. Di sana kayaknya nggak bisa gitu. Wah, sampai aneh sadarin di sana nggak ada yang naik motor kayaknya, semua naik mobil. Betul. Wah, kalau naik motor sih. Kayak naik motor tuh bukan hanya gara-gara panas sih. Alasan kedua tuh mobil juga cenderung murah. Bensinnya juga cenderung murah juga. Gitu. Jadi terus jalanan lancar, bro. Iya benar. Jadi hajat atau kebutuhan motor tuh nggak ada di Jakarta. Nggak ada kayak Jakarta. Bener. Sangat berkesan di waktu itu ya. Apalagi yang kedua ya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua tuh yang paling konten apa yang akhirnya tuh paling ya ente lihat berhasil banget nih, sukses banget konten ini gitu loh. Konten bagi ngomongin apa atau di mana tuh kontennya? Kalau konten sebenarnya aneh nyesuaiin sama ustadz-ustadznya, Ustaz. Jadi kan dari sebulan itu ada 5 ustadz ya, 5 ustadz. Jadi aneh bagi-bagi juga ide kontennya. Aneh tawarkan ke ustadz, ini gimana kalau yang bahas ini segala macam. Mungkin kan ustadz harus ada persiapan juga kan. Nggak mungkin kita langsung todong gitu, Ustaz. Mungkin ada beberapa yang bisa, atau beberapa juga ada yang persiapan dulu, harus mikirin dulu. Apalagi karena mintanya pasti kayak antum 1 menit ya, jangan panjang-panjang ya. Wah, itu lebih rumit lagi. Beberapa ustadz mungkin nggak terbiasa untuk cepet-cepet nyampein sesuatu gitu. Dan mungkin yang Ana bikin alhamdulillah sih rata-rata sesuai dengan harapan. Alhamdulillah sesuai ekspektasi Ana. Ada beberapa mungkin yang informatif kayak ngambil air zam-zam di mana, kayak gitu tuh, itu membantu banget, Set. Gitu. Terus waktu itu juga ada dokter alhamdulillah yang jadi jamaah, Ana mintain konten gimana tips buat
umroh di musim panas nih apa yang perlu dipersiapkan. Itu juga alhamdulillah naik. Yang di TikTok tuh satu video kita nih tentang ngambil air di Masjid Nabawi. Soalnya waktu itu ada konten Syekh Sulaiman Ar-Rohari bilang kalau ngambil air zam-zam di Masjid Nabawi itu wakaf kan, nggak boleh sembarangan kan, harus izin. Sebenarnya ada anak kasih solusi buat bawa keluar. Iya, buat bawa keluar, cuma boleh ya sebotol lah gitu. Wakaf itu wakaf di dalam masjid. Iya, betul, yang di dalam masjid. Tapi anak kasih solusi, alhamdulillah anak tahu di ujung masjid tuh, di dekat Masjid Gua Mama ada tempat emang yang disediakan untuk ngambil air zam-zam berliter-liter gitu, Sat. Modelnya kayak keran gitu, Sat. Nah itu alhamdulillah ramai banget di TikTok, Sat. Oh gitu. Jadi emang konten-konten yang isinya informatif lah ya. Informatif. Ini di mana, tempat itu di mana, yang menguntungkan buat setiap orang yang datang umroh ya. Jadi itu yang lebih diminati sama orang-orang ya. Benar. Kalau kita langsung konten jualan paket itu sih ya ada yang lihat tapi nggak banyak. Tapi emang mesti dikuatin di soft sellingnya sih, Sat. Jadi informatif, terus tentang agama, keutamaan. Gitu ya. Nah, antum waktu pengalaman lah di situ ya, nge-shoot gitu, pernah ditahan sama askar? Alhamdulillah nggak pernah sih, Sat. Alhamdulillah nggak pernah, karena dari sebelum keberangkatan juga dipersiapin sama travel kalau emang jangan bawa kamera DSLR ke dalam masjid yang gede-gede deh, pokoknya jangan mencolok. Nah itu kan pasti dilihat sama CCTV askar-askar gitu, Sat. Betul banget dilihat. Bisa diambil, apalagi kita nggak tahu bahasanya, waduh repot banget tuh. Jadi dari awal emang keberangkatan pertama aneh di dalam masjid juga pakai GoPro yang kecil-kecil. Keberangkatan kedua alhamdulillah modal beli iPhone itu udah cukup banget. Wah, Masya Allah tuh. iPhone udah ada stabilizernya, colok mic, suaranya jernih, udah enak banget, Sat. Aman ya? Udah aman banget. Aneh saranin juga buat Ustadz, buat Mutawif, buat segala macam travel, mungkin iPhone udah pilihan paling top deh. Oh gitu ya? Kalau bisa spend alat, iPhone deh. Oh gitu ya? Ini bukan sponsor itu. Tips banget nih. Dari Steve Fatur. Bukan jualan iPhone nih. Maaf, tapi emang produknya dibandingkan Samsung, Sat ya. Mungkin brand-brand itu kan sekelas gitu, Sat. Tapi secara video jauh, tetap menang iPhone. Ngedit juga di situ. Langsung ngedit di situ, saat bisa di tempat langganan aja. Aplikasi gitu ya. CapCut. Wah deh, Farhan banget deh, gampang banget semua dimudahkan. Masya Allah. Ini jadi kalau ini tips nih, ya. Bener. Untuk para traveler ya. Bener. Bawa iPhone aja ke dalam, kalau mau iPhone aja. ngasih video-video konten-konten yang bermanfaat, ya, yang informatif itu bisa pakai iPhone lah ya. Bener. Ya, dan ini juga peringatan juga lah ya. Konten-konten usahakan yang bermanfaat ya, apalagi di Mekah dan di kota Madinah. Jangan konten-konten yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu dia. Ya nggak sih, konten-kontennya nggak penting ya, janganlah. Kalau mau buat nggak penting ya jangan di situ deh. Cuma upload aja, nggak ada manfaatnya sih sebenarnya. Jelas. Jangan deh. Udah, jangan, sayang udah. Sayang kuota dan sayang lain-lain. Barakallahu fiik. Pak Fatur, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Sama-sama banyak. Terima kasih. Sharing ini. Videografer Jakarta Mengaji plus Umi Tour and Travel ya. Kebetulan Anda juga jadi pembimbing di Umi Tour and Travel. Tapi mungkin satu lagi, Sat. Apa tuh? Dari beberapa kali Anda berangkat nih, Sat, yang paling berkesan tuh, bukan yang paling berkesan ya, yang Anda amati gitu, Sat. Buat teman-teman yang mau cari umroh, travel umroh tuh, cari benar-benar travel yang melayani jamaah, selain yang paling utama kan sesuai sunnah, Sat ya. Karena aneh justru prihatin gitu, Sat ya, bukannya mau menjudge orang-orang yang datang ke sana, Sat ya. Tapi Allah kasihan banget gitu, Sat, kalau misalnya salah milih travel gitu, Sat. Karena di sana kan kita kan bukan duit sedikit, Sat. Yeah, aneh paham banget kita susah nyari duit untuk berangkat umroh gitu, Sat. Jadi saranannya sih buat teman-teman semua, pilih umroh yang travel umroh yang benar-benar perfect lah, Sat. Dari pelayanannya, nggak cuma ibadahnya justru paling penting kan, Sat.
Jadi pelayanannya gimana, pembimbingnya gitu Ustaz. Sahih. Karena dari Apa yang antum lihat apa? dari pembimbingnya aja sudah melihatkan ini sih Ustaz, travel itu kayak gimana membawa jamaahnya gitu Ustaz. Banyak sih Ustaz. Aneh juga kan beberapa kali ganti-ganti pembimbing gitu. Dari pembimbing aja karakternya berbeda-beda. Betul. Alhamdulillah Umi Travel milih pembimbing kan sebagai tour leader juga Ustaz. Jadi pemimpin safarnya benar-benar dikasih amanah untuk bawa jamaah itu benar-benar ya kita travel ya melayani gitu Ustaz. Dan travel ini juga kasih pelayanannya yang terbaik. Betul. Kayak jadwalnya nggak berubah itu kan Hal yang paling penting. hal yang penting banget gitu Ustaz. Nggak bisa diremehin. Orang kan mungkin di Jakarta ini cuti izin kantor kan susah gitu Ustaz. Jadi aneh dengar travel yang berubah tiba-tiba jamnya, harinya. Waduh itu bikin stres banget jamaah kan Ustaz. Betul. Alhamdulillah sih yang Anda lihat dari Umi Travel ini, Anda dari sebelumnya bukan siapa-siapa di Umi Travel, terus jadi agennya juga di Umi Travel, ada jualannya juga. Jadi BA juga jangan-jangan kan. jadi ini satu kayaknya frontlanernya. Tapi dari alhamdulillah dikasih kesempatan kerja di Jakarta Mengaji, Jakarta di Umi Travel. Anda lihat alhamdulillah sih Umi Travel nih melayani jamaahnya dengan sungguh-sungguh gitu betul. Karena itu duitnya bukan sedikit gitu Betul. Yang dikeluarin sama jamaah nggak sedikit. Bener. Emang selektif tuh penting. Salah satunya adanya Cari Umroh, insya Allah juga kita memiliki konten-konten yang bakal di situ kita merekomendasi travel-travel yang kiranya pantas lah untuk para jamaah ikut ke sana. Penting banget Ustaz, Masya Allah. Allah mubarak, semoga Cari Umroh ini sukses terus. Cari terus. Jazakumullah khair, Mas Fatur. Jazakallah khair. Syukran barakallahu fik atas pengalaman nih, tips-tipsnya buat teman-teman ya yang dari orang travel atau non travel. Ini tips-tips yang tadi disebutin, masalah videographer dan lain sebagainya, insya Allah bermanfaat banget. Barakallahu fikum, ketemu lagi insya Allah di podcast yang lainnya dari Cari Kisah by Cari Umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.